terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya, tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya, bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Karena itu komitmennya harus bersama. Maka dalam komitmen bersama itu tadi ditandatangani, saya menyebutnya itu disebut dengan gerakan manunggal. Hanya manusia yang manunggal lah dia akan sehat. Hanya manusia yang manunggal lah dia akan sejahtera. Dan hanya manusia manunggal lah dia adalah manusia yang menyatu dengan seluruh alamnya. Dan kelak ketika dia meninggal, dia akan kembali pada kesucian dirinya, kembali pada Allah sang pemilik dan maha suci dalam hidupnya. Perspektif itulah yang harus dibangun dalam kerangka berpikir ideologi pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Terusbah dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Teringat pidato ataupun sambutan dari Kang Deddy Mulyadi yang memang benar, yang saat ini lagi gencar-gencarnya untuk menata ruang tata di area pinggiran bantalan sungai, yang mana Kang Deddy juga mengingatkan kita sebagai warga masyarakat untuk terus menjaga lingkungan, menjaga kebersihan agar tidak terjadi bencana yang saat ini dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Kita berharap dan kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang saat ini tertimpa musibah berupa banjir dan longsor senantiasa diberikan kemudahan, diberikan ketabahan, diberikan kesehatan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi musibah seperti ini. Nah, kembali lagi dengan pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi yang saat ini memang kental dengan pembenahan, penataan serta menggusur bangunan-bangunan liar yang memang bukan milik dari mereka, yang memang notabene milik punya negara, yang mana saat ini akan difungsi alihkan kembali sebagai fungsi yang sebenar-benarnya untuk menjaga alam. Memang sangat benar sekali teman-teman, menjaga alam ini adalah sangat wajib untuk kita. Menjaga sungai, menjaga kebersihan ini memang harus kita sadar diri agar kita untuk menanggulangi, mengurangi resiko bencana. Memang kita bencana tidak ada yang tahu. Namun apabila kita dengan ikhtiar kita menjaga, menanam semua tanaman-tanaman, dan insya Allah semuanya akan terasa terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, tidak panjang lebar, mari kita simak video dari Kang Deddy Mulyadi berikut ini. Bapak datang ke sini, ternyata Bapak berubah dari apa yang disepakati dengan seluruh karyawan di perhutani. Datang ke sini Bapak malah lengak-lengok. Bapak mana jadi pimpinannya? Malu saya lihatnya. Terima kasih, saya jujur aja, saya kecewa kedatangan Bapak kemari. Saya hanya lihat paparan-paparan nanam ini, ngapain saya lihat begitu? Saya ingin Bapak mewakili karyawan, jangan ngaku serikat kalau tidak mewakili karyawan. Ya, baik, silakan. Walaupun di lapangan juga banyak yang nakal juga, yang sering nawarin tanah hutan ini, kasih ke sini, kasih ke pertambangan, mereka juga sebenarnya. Karena saya tahu gitu Pak, saya mau tiap hari ke hutanan, tahu kelakuannya, tahu saya Pak. Baik, terima kasih. Saya ini memberikan contoh ya. Saya nggak usah sebutin tempatnya di mana. Pada suatu saat itu ada orang yang akan bebasin tanah sawah. Saya bilang, buat apa bebasin tanah sawah dengan lebar hampir 10 meter untuk bangun jalan? Selidik punya selidik, ternyata orientasi membangun jalannya itu untuk membangun kawasan properti di sekitar areal eks hutan. Itu di daerah Jawa Barat loh. Karena saya dan masyarakat menolak, kemudian dia pindah lagi, bangun jalannya lewat kawasan hutan lagi di sebelah selatan. Dan saya ada itu di video YouTube saya itu ada. Nah, ini fakta ya, fakta yang terjadi karena hari ini terjadi perubahan besar-besaran areal kawasan hutan dan kawasan perkebunan. Misalnya di daerah Subang sekarang, eks perkebunan teh yang itu menjadi landscape-nya Gunung Tangkuban Perahu hari ini sudah berubah menjadi bangunan-bangunan, dari mulai bangunan untuk kepentingan wisata, bahkan kampus pun akan dibangun di situ. Pertanyaan saya adalah, nanti kalau air jatuh yang nangkepnya siapa? Jadi kawasan membangun industri di sebelah utara itu bisa banjir besar nanti suatu saat. Nah, aspek ini tidak menjadi bahan pertimbangan. Semua orang berpikir daripada areal perkebunan tidak bermanfaat, ya lebih baik dibangun bangunan yang ekonomi gitu loh.
Padahal dulu Belanda membuat kawasan catchment area termasuk daerah Sabuk Hijau di kawasan gunung, itu tujuannya adalah konservasi tetapi tidak mematikan ekonomi. Cuman salahnya bangsa kita ngelola tehnya nggak bisa, tehnya hancur, kemudian tanahnya dirubah jadi bangunan-bangunan. Ini nggak ngerti, padahal sekolahnya tinggi-tinggi saya lihat. Nah untuk itu dipersilakan Bapak gitu loh. Kenapa Bapak menjadi pemalu, peragu, dan kelihatan tak? Menteri Kehutanan ngomongin hutan lindung bisa dirubah menjadi kawasan food estate. Logika Menteri Kehutanan itu satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Nggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain urusan Menteri Pertanian. Nanti Menteri Pertanian yang didorong. Kalau setiap orang logikanya bisa dirubah-rubah, nanti pohon-pohonnya dirubah jadi padi semua. Ya longsor. Bandung Selatan udah hancur, Garut Selatan sudah hancur, Bandung Utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi? Kehancurannya melebarkan ke Kalimantan, melebarkan ke Sumatera. Nggak cukup berita yang dialami oleh orang Jawa. Ini harus segera dirubah mindset berpikir ini. Untuk apa? Negeri ini harus berkesinambungan. Nggak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus. Ini warga ada yang lu sok ngomong naon, akang sok ngomong apa? Ini Pak, hutan daerah kami habis semua Di daerah mana daerah namanya? Pasawahan, Kecamatan Takoka. Daerah Pasawahan, Kecamatan Takoka, Kabupaten Cianjur. Cianjur. Ya, Hutannya hutan siapa? Hutan milik perhutani Pak. Hutan perhutani. KPH Sukabumi. KPH Sukabumi. Betul. Sekarang lagi ada penebangan. Lagi ada kegiatan penerbangan Pak. Dampak dari penebangan itu Banjir adalah dan longsor Pak. longsor dan banjir. Oke. Buat jajaran perhutani ya, Provinsi Jawa Barat mohon hentikan seluruh upaya penebangan di areal perhutani karena menimbulkan bencana yang tidak berhenti. Ada longsor, ada banjir. Andai kata pun pohon itu adalah pohon ekonomi, saya Pemprov Jabar bersedia membeli pohon itu tapi tidak ditebang. Yang penting masyarakat tidak mengalami bencana. Hentikan seluruh penebangan karena bencana terus melanda. Gunakanlah perasaan jangan hanya menggunakan kepentingan ekonomi ya dan pendapatan. Karena apa? Pendapatan perhutani dari penebangan pohon tidak sebanding dengan kehancuran dan kerusakan lingkungan. Ya, karena memang sangat penting untuk menjaga lingkungan. Bahkan Kang Deddy mau membeli tanaman-tanaman yang ada di perhutani karena memang tujuannya untuk menjaga stabilisan tanah tersebut agar tidak terjadi banjir dan longsor yang nanti akan menjadikan akibatnya masyarakat sekitar. Sungguh luar biasa Kang Deddy ini. Kita sebagai masyarakat terus mendukung kinerja dari Gubernur Jawa Barat tersebut agar tetap menjalankan tugasnya dengan penuh amanah, penuh kesabaran dan penuh pro terhadap masyarakat. Terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Karena itu komitmennya harus bersama. Maka dalam komitmen bersama itu tadi ditandatangani, saya menyebutnya itu disebut dengan gerakan manunggal. Hanya manusia yang manunggalah dia akan sehat. Hanya manusia yang manunggalah dia akan sejahtera. Dan hanya manusia manunggalah dia adalah manusia yang menyatu dengan seluruh alamnya. Dan kelak ketika dia meninggal, dia akan kembali pada kesucian dirinya, kembali pada Allah sang pemilik dan maha suci dalam hidupnya. Perspektif itulah yang harus dibangun dalam kerangka berpikir ideologi pembangunan. Di mana kunaon leuweungna? Hancurna gundul. Ya. Ditebangan aku saha? Tebangan. Pengusaha Pak. Pengusahana saha? Ayo Enggak sebutin aja. Pepennya. Dia menebangin pohon apa? Hutan siapa? Hutan perhutani Pak. Dari perhutani. Kalau ditebangin kan berarti izin perhutani. Ya. Tapi tidak ditanam lagi Pak. Oh, berartinya perhutaninya menjual kayu, Ya. tapi tidak ada penanaman Ya. lagi. Dulu tidak pernah banjir, sekarang banjir Pak. Sekarang banjir. Banjir. Gara-gara penebangan itu. Tuh. Longsor. Tambah longsor. Longsor. Di desa apa itu? Sini, Pak. Sekarang sini, Pak. Berarti kan harus ada reboisasi. Betul, ini tidak ada. Oke. Warga ada yang nanti reboisasi bisa. Bisa Pak, insya Allah lewat. Ada. Pak Bukannya LMDH. nanti alokasinya dari provinsi ya. Siap. Nanti disiapin, jadi warganya menanamin pohon, nanti ya dikasih ada pembiayaannya, kemudian diurus sampai besar. Siap Pak. Nah, setelah besar baru kita lepas, ya. Siap. Dan nanti dirumusin. Kalau bisa di stop aja dulu, Pak. Masih penebangannya Sekarang masih, penebangan. Sekarang Masih berjalan, Pak. masih penebangannya. masih penebangan. Masih berjalan, Pak.
Takokak itu ketinggian 950 mdpl Pak, tapi banjir, aneh Pak. Oh, iya. Karena rusak. Karena rusak Pak. Rusak hutannya hutan perhutani. Ya, Penebangannya masih. Iya, Masih berlanjut. Di daerah saya lagi berada di Cianjur Selatan dengan Pak Bupati nih. Nih warga ada yang ngeluh, sok ngomong naon, Akang sok ngomong apa? Ini Pak, hutan daerah kami habis semua Di daerah mana daerah namanya? Pasawahan, Kecamatan Takokak. Daerah Pasawahan, Kecamatan Takokak, Kabupaten Kabupaten Cianjur. Cianjur. Ya, Hutannya hutan siapa? Hutan milik perhutani Pak. Hutan perhutani. Ya, KPH Sukabumi. KPH Sukabumi. Betul. Sekarang lagi ada penebangan. Lagi ada kegiatan penebangan Pak. Dampak dari penebangan itu Banjir adalah dan longsor Pak. oh longsor dan banjir. Oke. Buat jajaran perhutani ya, Provinsi Jawa Barat mohon hentikan seluruh upaya penebangan di areal perhutani karena menimbulkan bencana yang tidak berhenti. Ada longsor, ada banjir. Andai kata pun pohon itu adalah pohon ekonomi, saya Pemprov Jabar bersedia membeli pohon itu tapi tidak ditebang. Yang penting masyarakat tidak mengalami terus bencana. Hentikan seluruh penebangan karena bencana terus melanda. Gunakanlah perasaan, jangan hanya menggunakan kepentingan ekonomi ya dan pendapatan. Karena apa? Pendapatan perhutani dari penebangan pohon tidak sebanding dengan kehancuran dan kerusakan lingkungan. Itu yang terjadi. Lebih mahal, longsor lebih mahal, biaya perbaikan jalan, perbaikan rumah mahal dibanding dengan harga kayu. Ya, hentikan dulu. Saya minta ke jajaran perhutani, pemangku wilayah hutan Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat. Saya kalau urusan hutan, walaupun itu hak siapapun, saya pasti ngamuk Pak. Karena jarak orang peka terhadap hutan, saya paling sayang sama pohon Pak. Saya dampingi perhutani hampir berkelahi di Kerawang. Saya nggak mau hutan dirusak Pak, atas nama apapun. Kalau Bapak ngerti ekonomi, orang sini sudah bisa hidup sendiri tanpa Bapak sekalipun. Orang puluhan tahun Pak ngegarap. Bapak nanya dulu kok di sini ada saya wakil ketua Komisi 4 di bidang kehutanan, nanya ke saya. Pak, saya punya ini, gimana caranya? Jangan sok merasa punya SK Menteri, Pak. SK Menteri bisa saya batalin Pak di raker nanti. Bapak jangan, kan kami pendamping ya, pendamping. Ya kalau damping itu tugasnya mendampingi, mengadvokasi warga. Kan pendamping. Loh Bapak pendamping petani. Loh ini yang punyanya nggak tahu hutannya dibabat. Saya nggak membabat sama. Nah, ini faktanya dibabat. Iya betul. Mungkin kan. Nah sini aja, yang babat bambu siapa? Loh masyarakat gimana? Ini yang masyarakat. Tidak mengarahkan ke sini lah. Ini yang punya bambunya. Dia nggak tahu bambunya ditebang. Makanya pertanyaan saya, yang merintahkan babat bambu siapa? Jawab. Seperti ini kan sama sekali tidak ini. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Ya mau diskusi apa? Saya satu aja. Saya sebagai wakil rakyat di sini menolak hutan bambu dirubah menjadi kebun pisang. Nggak ada lagi diskusi Pak. Saya sudah WA Menteri. Menteri menyatakan akan mengevaluasi dan akan mencabut. Saya mau diskusi apa? Sok saya jelasin, Bapak punya program apa, saya dengerin. Sok, saya Bapak punya program apa? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua. Mungkin perkenalkan saya Rahyat. Saya adalah pendamping masyarakat dalam program perhutanan sosial. SK-nya dari mana Bapak? SK-nya adalah SK Menteri 764 tahun 2019. Ya, kami adalah sebagai pendamping masyarakat dalam rangka untuk program perhutanan sosial ini kita coba ya. Kita menawarkan program-program kepada masyarakat. Saya sebenarnya sudah lama Pak. Sejak tahun 2014. Jadi kami menawarkan sesuai dengan program pemerintah ada kegiatan yang namanya perhutanan sosial yang akan ya melibatkan masyarakat dalam rangka memanfaatkan kawasan hutan negara. Itu kawasan hutan negara. Jadi kalau pertanyaannya berapa sih orang sih yang ini? Monggo perkiraan dari Pak Presiden maupun Pak Menteri adalah sekitar 2 hektaran per orang. Jadi kami undang ya. Memang pada saat pertama memang sulit ya. Kami di sini terus terang. Kami bukan mudah di sini. Tapi saya pun nggak ngoyo. Saya jadi 2014, 2000 bahkan mungkin tahu sampai 2017 kami di sini ya nggak apa-apa. Tapi kami tawarkan. Saya juga ada sosialisasi di Balai Desa. Konsep Bapak apa Sekarang gini, konsep kami adalah kami sebagai pendamping tentunya saya ingin bahwa kalau toh itu masyarakat ditawarkan perhutanan sosial, tentunya kan dia butuh. Yang namanya perhutanan sosial siapa? Warga nggak minta. Pak, di sini ada. Saya gini Pak, ya kami ini pendamping ada karena ada permohonan dari masyarakat. Yang saya mohon masyarakat siapa? Saya pengen nanya.
masyarakat dari Pohon Perhutanan Sosial? Dari LMDH ke LMDH-nya siapa? KPH. Itu yang terjadi. Yang saya tahu, LMDH perjanjiannya adalah Bambu Jaya. Ayo lain ganti karena tong Bambu Jaya itu Cau Jaya. Sangat tegas dan memang berani Kang Dedi. Tujuannya memang untuk menjaga lingkungan. Karena apa? Lingkungan itu memanglah sangat penting. Kalau lingkungan alam ini sudah dikelola ataupun dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya kita bisa lihat kejadian yang ada di Sumatera saat ini terjadinya banjir dan longsor. Itulah yang menjadikan Kang Dedi sampai saat ini terus melangkah untuk menertibkan bangunan-bangunan liar, terutama yang ada di pinggir-pinggiran sungai. Karena itu juga untuk demi warga dan masyarakat sekitarnya. Terima kasih, jangan lupa tetap komen dan like, subscribe di channel ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.